Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan jelaskan tentang sistem telekomunikasi, yaitu materi pertemuan pertama sampai dengan terakhir. Saya Teguh Eko Santoso dari kelas Teknik Elektro 5B. Yang pertama yaitu sejarah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Komunikasi yaitu ada tiga. Yang pertama satu arah atau singkat, contohnya seperti TV dan radio. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah atau double, contohnya telepon. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi semi dua arah atau half double, contohnya adalah fax dan juga handy-talkie. Kemudian revolusi komunikasi. Revolusi pertama membuka era bagi penelitian mengenai gaya gravitasi dan penelitian tentang dinamika gerakan benda-benda. Revolusi kedua lebih memusatkan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan benda sebagai keseluruhan. Kemudian revolusi ketiga dimulai pada awal abad 20 dengan diketemukannya sifat kuantum cahaya oleh Max Planck. Revolusi keempat sering disebut dengan revolusi fisika, dimulai pada tahun 1938 dengan ditemukannya suatu tipe materi baru yang oleh Andresen disebut partikel. Karena pada zaman dahulu atom diperkirakan sebagai benda paling kecil. Kemudian Badan Regulasi Komunikasi, dua lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Fungsi dan tugasnya adalah yaitu pertama standarisasi, kedua berhubungan dengan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi. Yang ketiga berurusan dengan pengembangan, harmonisasi, dan pengelolaan jaringan dan layanan telekomunikasi. Posisi tertinggi dari badan regulator telekomunikasi di dunia adalah ITU, yaitu The International Telecommunication Union, yang pada tahun 1947 dijadikan sebagai salah satu organisasi persatuan bangsa-bangsa atau PBB yang sejajar kedudukannya dengan UNICEF, UNESCO, ILO, FAO, dan WHO, dan sebagainya. Produk dari itu adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam bidang radio dan spektrum frekuensi internasional yang diberi nomor seri angka. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Dengan tujuan utamanya meliputi standarisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Badan regulasi di Indonesia sendiri atau regulator telekomunikasi pada dasarnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, mana Dirjen ini memiliki sejarah yang unik karena sudah berulang kali mengalami pergantian departemen atau kementerian dibentuk. Pernah berada di bawah Departemen Perhubungan, lalu pindah ke Kementerian Pariwisata dan Postel, lalu pernah pindah lagi di bawah Kementerian Perhubungan sebelum akhirnya sekarang ini bergabung di bawah Kementerian Kominfo. Fungsi dan wewenangnya yaitu pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, pengembangan infrastruktur penyiaran, dan sumber daya telekomunikasi dan penyiaran, yaitu standar kinerja operasi, standar kualitas pelayanan, standar layanan interkoneksi, standar alat dan perangkat telekomunikasi dan penyiaran, pengembangan digitalisasi penyiaran dan multimedia, dan penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan informatika, yaitu peningkatan teknologi dan infrastruktur informatika, B. Pemberdayaan informatika, C. Ekonomi digital dan internet, dan D. Internet, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja operasi dan persaingan usaha penyelenggaraan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi, dan penyiaran, dan menggunakan frekuensi radio dan orbit satelit,
dan juga peningkatan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan informatika, ekonomi digital, dan internet. Dan kelebihan dan kekurangan terhadap adanya badan regulasi, yaitu persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia telekomunikasi, misalnya pentarifan yang tidak wajar, kebijakan interkoneksi, subsidi silang, kepemilikan silang operator, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pertemuan pengawasan usaha dalam menghentikan praktek dan potensi anti persaingan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, misalnya tower sharing dan upaya-upaya penguasaan gedung atau area bagi kepentingan satu operator untuk menghambat operator lainnya. Bisnis penyewaan menara bersama telekomunikasi bergulir dengan sangat cepat, sehingga menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. Regulasi dalam industri telekomunikasi cenderung membatasi ruang gerak inovasi teknologi lebih murah. Kemudian di beberapa negara jumlah operator telekomunikasi yang banyak mampu meningkatkan teledensitas dan harga layanan lebih murah. Bisnis telekomunikasi di beberapa negara mampu menghasilkan pendapatan setara dengan 10% dari produk domestik bruto dibandingkan dengan Indonesia sekitar 2,1% dari PDB. Kemudian elemen dalam komunikasi. Komponen dasar komunikasi telekomunikasi. Agar komunikasi dari sistem telekomunikasi bisa dilaksanakan, maka ada beberapa komponen untuk mendukung yang harus dipenuhi. Komponen atau elemen dasar telekomunikasi tersebut adalah yang pertama informasi, kedua transmitter atau pengirim, ketiga receiver penerima, yang keempat media transmisi. Informasi merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data, suara, dan gambar. Transmitter atau pengirim akan mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media. Kemudian receiver atau penerima berfungsi menerima sinyal elektromagnetik dari sebuah pancar dan mengubahnya sinyal tersebut menjadi sinyal listrik. Yang keempat yaitu media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Kegunaan dan karakteristik. Kegunaannya yaitu menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran informasi. Jenis alat elektronika informasi, jenis alat elektronika, karakteristik. A. Data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut. B. Tingkat keefektifan dan pengiriman data. C. Ukuran data yang dikirimkan. Kemudian yaitu Guided Transmission Media. Fiber optik atau strand optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Yang bagian tengah itu adalah inti core, kemudian yang bagian luarnya cladding itu untuk melapisi dari inti core, kemudian buffer coating sebagai lapisan terluar dari strand optik tersebut. Kemudian unguided transmission media. Unguided transmission media atau media transmisi tidak terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang berupa gelombang mikro, satelit, inframerah, serta Bluetooth. Gelombang mikro merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi yang meliputi kawasan 2F, SHF, dan EHF. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan mengirimkannya ke stasiun bumi lain. Kemudian inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Kemudian Bluetooth yang lainnya adalah sebagai sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Kemudian topologi jaringan telekomunikasi. Topologi jaringan telekomunikasi adalah satu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk jaringan. Macam-macamnya yaitu adalah FTTH atau Fiber to the Home. Adalah satu jaringan akses atau jaringan yang menghubungkan antara pusat layanan dengan peralatan pelanggan atau Customer Premise Equipment (CPE) dengan menggunakan fiber optik. Alasan menggunakan fiber optik yaitu
dapat menyalurkan informasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 100 megabit per sekon. Dalam fiber optik dapat melakukan informasi dua arah. Kemudian karena dapat melakukan high speed information, maka dalam suatu fiber dapat melayani voice, video, dan data. Dengan 1G atau generasi pertama adalah sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi yang digunakan pada sistem telekomunikasi seluler. 2G adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. 3G merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang diadopsi dari IMT 2000. Kemudian 3,5G atau dikenal juga dengan sebagai Super 3G merupakan peningkatan dari teknologi 3G. 4G kemudian adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik dengan kecepatan 3-5 Mbps. 5G adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada 2020, sehingga pada saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan apa teknologi 5G tersebut. Kemudian komunikasi fiber optik. Sistem komunikasi serat optik adalah suatu sistem transmisi untuk mengiriman data dari satu poin ke poin lainnya yang perambatannya menggunakan cahaya. Elemen komunikasi serat optik yaitu adalah transmitter optik, kabel optik, dan receiver optik. Kabel optik adalah salah satu elemen terpenting dalam ring serat optik sebagai tambahan dalam melindungi serat gelas selama instalasi dan layanan. Teknologi fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah dari sinyal laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar dari indeks bias dari udara. Perkembangan teknologi fiber optik saat ini telah dapat menghasilkan pelemahan kurang dari 20 desibel per kilometer. Cara kerja fiber optik. Pada prinsipnya, fiber optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca. Makin murni bahan gelas, makin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, perambatannya memantul melalui kaca. Dan untuk mengirimkan percakapan telepon atau internet melalui fiber optik, sinyal analog berubah menjadi sinyal digital. Sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni, sehingga meski panjangnya berkilo-kilometer, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Kemudian kabel fiber optik. Kabel serat optik ini terdiri dari inti, cladding, dan penyangga, di mana cladding memandu cahaya sepanjang inti dengan menggunakan metode refleksi internal total. Inti dan cladding yang memiliki lebih indeks bias rendah yang biasanya terbuat dari kaca silika dengan kualitas tinggi, meskipun mereka berdua bisa terbuat dari plastik juga. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya adalah bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik. Kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian rendah serta tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi. Ukurannya kecil dan ringan, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio, tidak ada tenaga listrik dan percikan api, dan tidak berkarat. Kekurangannya yaitu beberapa faktor membatasi efektivitas kabel FO. Selain instalasinya yang mahal, sistem ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Dispersi dapat mengalami volume informasi yang dapat diakomodasi. Tidak seperti halnya dengan pesawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. Sambungan akhir dari kabel fiber harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas.
Komponen FO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Baiklah, sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.